Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum nanti dilanjut sama Om Mas Kotak untuk live trainingnya, saya ingin sedikit memberikan gambaran gimana kita menerapkan konsep tentang nilai penawaran dan minat ke dalam chat. Di sini saya buka USD Japan Yen di time frame H1. Ini mohon maaf bagi yang hobinya di time frame kecil karena kemampuan otak saya masih di 486, jadi saya pakainya H1. Jadi dia lebih lambat. Dengan time frame di H1 berarti saya punya waktu kurang lebih 1 jam buat analisa. Jadi buat saya cukup. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat chart ini, sebentar. Saya kebiasaan kalau di chart saya selalu scale fix. Kenapa? Karena kalau scale fix, perubahan data di sini, visualisasi perubahannya itu akan selalu tetap, nggak akan mengganggu analisa saya. Lalu di sini, dengan data yang berantakan seperti ini, yang saya butuhin apa? Saya cuma butuh apa OP saya, apakah saya boleh buy, apakah saya boleh sell, dan di mana saya harus meletakkan open position saya. Yang pertama saya lakukan adalah saya menentukan dominasi dari transaksi dulu. Sampai dengan saat ini, the best tool untuk menentukan dominasi hanyalah awal data. Dengan awal data, kita bisa menentukan dominasi secara cepat. Kenapa? Karena kita ingat bahwasanya data yang ada dalam MetaTrader ini adalah data yang bergerak. Sehingga untuk melakukan analisa terhadap data yang bergerak, itu yang dibutuhkan adalah data awalnya. Di sini saya menggunakan SMA SIM. Kalau ini saya tampilkan semua. Maka ini adalah SMA SIM. Nah, apakah SMA SIM ini? SMA SIM ini adalah dia mengeplot data awal yang kita tentukan. Di sini saya pakai periode harian. Artinya saya akan melakukan analisa terhadap 24 candle. Karena ini di TF H1, satu candle mewakili 1 jam, sehingga kalau saya melakukan analisa harian berarti saya mengambil kelompok data 24 candle. Di sini saya pasang kalau pakai manual itu pakainya moving average indikator, kemudian moving average. Kalau kita mau setting, maka di sini periodenya 1, kemudian shiftnya 24, metodenya simple. Di sini saya close. Kemarin ada teman yang nanya kenapa nggak open gitu. Sama aja. Kalau mau open artinya kita memperhitungkan dari open 24 jam yang lalu sampai dengan open candle running kita. Kita yang dihitung. Tapi kalau close, itu adalah close 24 candle yang lalu diperhitungkan dengan close candle kita yang sedang running. Sehingga artinya apa? Data yang running akan tercover. Nah, di sini kalau kita lihat candle ini, berarti candle ini data 24 jam yang lalu posisinya ada di sini di kisaran 102.173. Sehingga secara cepat kita tahu bahwasannya kondisi harga saat ini didominasi oleh buyer, dan kita tahu nilai penawaran masih ditawarkan naik terus. Itu yang kita dapat dari SMA SIM. Nah, tadi kita ketahui bahwa pergerakan harga ditentukan dua hal. Satu nilai penawaran, satu adalah minat. Minat ditentukan oleh dua variabel. Yang satu adalah kebutuhan, yang satu kemampuan. Nilai penawaran itu adalah variabel bebas yang kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa ukur, dan kita nggak tahu. Karena berapapun mereka mau nawarin, kita juga nggak tahu. Bahkan sesama orang yang terbang juga, mereka juga nggak tahu habis ini tetangga sebelah mau nawarin berapa juga nggak tahu. Karena tergantung policy internal masing-masing.
Sehingga di sini saya hanya menggunakan data yang sudah ditransaksikan. Saya menduga nilai penawaran itu terhadap data yang sudah ditransaksikan. Satuan dari nilai penawaran itu apa? Harga. Jadi kita tahu bahwasanya nilai penawaran tertinggi dan terendah di chart ini kita bisa baca secara cepat dengan cara kita pasang baseband. Dari sini kita tahu secara cepat sebetulnya nilai penawaran tertinggi yang disepakati oleh market adalah untuk kelompok data 24 jam terakhir adalah di area ini 102.976. Kemudian nilai penawaran rendah adalah di 102.072. Pertanyaan berikutnya, kita dapat nilai penawaran. Gimana kita ukur minat? Kalau saya melihat nilai penawaran based on-nya harga, maka jarak terhadap SM asif ke harganya itu kan sebetulnya menggambarkan minatnya. Kalau jaraknya makin menjauh dari SM asif, artinya minat harga, minat penawaran untuk ditawarkan lebih tinggi itu lebih kuat. Tapi kalau harga menjauh dari SM asif, artinya jaraknya makin lebar menuju ke bawah, kita tahu nilai penawaran ditawarkan rendah, ditawarkan lebih rendah, lebih kuat. Artinya minatnya juga lebih kuat untuk turun ke bawah. Nah, lalu bagaimana menganalisa dengan konsep tool seperti ini? Saya diajari nama KG itu kayak anak kecil aja kita ngeliatnya. SM asif ini kan data awal. Sama seperti wave. Wave itu ujung-ujungnya juga data awal. Nah, kita berdiri di atas SM asif, posisikan diri kita berdiri di atas SM asif. Lalu kita lihat aja, kalau saya berdiri di atas SM asif, oh harga saat ini di atas 2 nih. Kalau harga di atas 2, berarti saya cuma boleh buy. Kenapa? Saya kan bisa tektok dong main sell, main buy. Enggak, karena kemampuan otak saya cuma 486. Saya nggak bisa menganalisa terlalu kompleks. Sehingga yang saya butuhkan, saya hanya menggunakan tools-tools yang simple. Itu akan membantu saya dibanding saya harus menggunakan indikator yang berlebihan dan saya nggak tahu arahnya kemana, akhirnya saya ngumpulin analisa susah. Nah, kesulitan rata-rata teman-teman KGS adalah pada saat menggunakan indikator, terutama yang indikatornya kompleks, adalah tidak mampu mengolah informasi yang ada dari chart. Pasang BBMA, pasang KG level, pasang KG Fibo, semua dipasang sampai candle-nya pun nggak kelihatan. Yang terjadi apa? Nggak bisa mengkombinasikan informasi yang muncul. Seharusnya kalau kita bicaranya kita ada 2 tools seperti ini ya, berarti informasi dari SM asif hasilnya apa, kemudian dari BS band hasilnya apa, dua-duanya dilakukan analisa dulu, baru muncul strategi. Yang terjadi kebanyakan kalau ada 2 tools ini hasilnya apa? Buy, ini buy, langsung muncul strategi, nggak ada analisa. Yang dilewatkan adalah tahap analisanya. Oke. Kalau kemudian saya pasang Bollinger Band, karena saya menggunakan close di SM asifnya, maka di Bollinger Band saya juga pakai close, feather day juga 24. Tadi kita berbicara kalau kita berdiri di atas SM asif, maka kita tahu harga di atas kita, sehingga kita cuma bisa buy. Nah, dengan konsep-konsep moving average, kita tahu kalau harga di atas moving average, maka harga cenderung untuk bergerak ke atas lebih besar. Atau kalau harga berada di bawah moving average, maka harga cenderung untuk bergerak ke bawah. Kemudian dengan prinsip-prinsip deviasi, di mana di sini saya pakai menggunakan SD1, kita tahu kalau harga berada di SD plus 1 sampai dengan SD min 1, artinya
ini adalah area normal. Kalau secara persentase 64 atau 8 ya? Normal, 68%. Artinya kalau di area normal itu adalah 68% data itu ada di sini, selebihnya di atasnya. Kalau di SD 2 96%, artinya di dalam rentang di dalam rentang SD min 2 sampai dengan SD plus 2 itu adalah posisinya di 90% data ada di situ. Nah, dengan dua tools ini, selanjutnya kita pikirkan adalah gimana kita menyiapkan rule dasarnya dulu. Kita tahu kalau harga di atas MA, maka harga cenderung bergerak ke atas, apalagi kalau harga di luar SC1-nya. Dan secara deviasi kita tahu kalau harga berada di area normalnya, maka harga bergerak semaunya dia, bisa di normal atas atau di normal bawah. Pada saat kita berdiri di SM masif, maka kita hanya punya pilihan buy. Lalu buy-nya di mana? Kita tahu pada saat harga trending kita nggak akan cegat karena susah, batasan SA-nya nggak jelas. Yang kita tahu bahwasanya ini adalah harga habis trending kenceng dan sekarang sideways. Dan sideways-nya mau kemana? Mau turun ke bawah, mau turun ke atas. Tapi kita tahu berdasarkan dominasi ini adalah buy karena harga di atas masif. Nah, kalau dengan prinsip MA ini, maka saya tahu dong kalau harga lagi berat turun ke bawah, saya boleh dong saya buy-nya di MA-nya. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah rata-rata bergerak. Terus SL saya gimana? Ya SL saya paling dekat adalah SD min 1-nya. Kenapa saya ambil SD min 1? Karena itu adalah SL paling rasional secara tools yang ada. Lalu kalau saya masih tahu di SD min 1-nya ini adalah masif di atas SM masifnya, lalu SL saya berikutnya di mana? Saya akan SL di SM masif. Kenapa? Karena kita tahu kalau harga berada di bawah SM masif, artinya dominasi berubah. Pada saat dominasi dipegang seller dan kita punya posisi buy dan itu kita hold, itu adalah hal terbodoh yang kita lakukan. Karena kita berarti berikutnya yang ada di kepala kita apa? Kita berharap. Sementara market kita nggak bisa harapin, suka-suka market. Trading kita nggak boleh berharap sama sekali. Kita hanya boleh melakukan analisa dan mengambil kesimpulan berdasarkan tools yang ada. Lalu kalau misalnya kita open buy di middle-nya, kemudian harga ada news turun sampai ke bawahnya, gimana? Ya disitulah fungsi SL. Lalu dengan seperti ini, di mana TP kita? TP terserah kita. Kalau saya sendiri, saya lebih cenderung mengatakan profit is profit. Selama profit itu belum direalisasikan, berarti itu belum profit. Saya sendiri pribadi, karena saya dari awal selalu didoktrin oleh Kang Gun, 5 pips adalah suatu hal yang sangat mewah. Saya selalu mengambil antara 1 sampai 5 pips. Demikianlah kalau kita membaca chart dengan konsep nilai penawaran dan minat. Sebetulnya bisa aja kita mau tambahkan apapun. Nah, buat teman-teman yang indikatornya yang menyusun trading system dan menggunakan banyak indikator dan sedang menyusun trading system sendiri, saran saya adalah gunakan selalu tools yang sedikit dulu. Konsepnya apa dulu? Pilih toolsnya, tes satu tools dulu, rules bakunya seperti apa, uji rules baku itu, baru tambahkan. Tapi jangan masukkan dulu toolsnya, habis itu konsepnya dipaksa-paksain masuk ke toolsnya. Itu nggak akan bisa. Oke, demikian dari saya. Kalau mau diskusi, kami silakan. Sorry, balik lagi. Moga-moga nggak bosan. Barusan Mas Anto mengingetin saya. Pada saat kita kemarin dimulai di-sharingkan tentang wave. Ini saya bikin di UJ, USD Japan Yen, dan ini adalah wave terakhir. Perlu saya sampaikan, tolong jangan campur aduk antara wave dengan acuan waktu, dengan trading system apapun. Tolong jangan campur aduk.
analisanya mesti masing-masing. Wave itu adalah satu cara untuk mengelompokkan data sehingga kita akan menggunakan untuk analisa. Gimana kalau gabungin? Gampang, lihatnya gini aja. Ini saya nggak susun. Di sini sebetulnya kita bisa bikin sub wave-nya lagi ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga sebetulnya. Dari sini ke sini ke sini. Kalau pakai wave, aturan OP-nya gimana? Sederhana. Kalau wave-nya down, ini kan wave, kalau ini wave down, kalau harga di sini misalnya ya, maka OP kita cuma bisa sell. Sellnya di mana? Di nilai penawaran tertinggi. Ini wave-nya up, maka yang kita pakai rules-nya apa? Kita cuma bisa buy. Buy-nya di mana? Nilai penawaran terendah. Nilai penawaran rendahnya gimana? Omnya kan jauh banget, banyak dong. Makanya itulah gunanya subwave. Subwave itu adalah untuk memetakan nilai penawaran yang terjadi selama gelombang itu terjadi. Kalau ini kita tarik garis, sebentar saya tarik garisnya. Tadi ada nanya juga, ini kan ada wave kecil di sini. Kenapa sering saya nggak gambar? Karena secara teoretikal kalau di wave itu di akhir wave atau di awal wave ini biasanya area yang disukai, sehingga dianggapnya wave-nya satu aja. Nah, kalau kita pecah wave naik ini, maka di sini ada wave up, wave down, wave up. Artinya apa? Ini adalah nilai rendahnya, ini nilai tingginya. Berarti kalau kita mau buy, sebetulnya di mana? Ya di sinilah, di area ini. Nah, lalu gimana kalau kita mendapatkan informasi dari graf seperti ini? Lalu kita dapat informasi juga dari misalnya sistem kita tadi. Maka kita tahu di sini kita cuma bisa buy. Buy-nya di mana? Buy-nya adalah di middle Bollinger Band. Kalau informasi wave dari informasi ini sepakat, nggak usah mikir dua kali, OP-nya. Artinya apa? Fakta, secara fakta, data fakta, wave itu kan fakta. Fakta yang ada di chart. Kalau Bollinger Band segala macam itu kan projection. Secara statistik adalah proyeksi. Jadi kalau kesimpulan dari proyeksi dan kesimpulan dari fakta menunjukkan kesimpulan yang sama, satu ngomong up, satu ngomong up, apalagi yang dilakukan. Tapi kalau yang satu ngomong buy, satu ngomong sell, maka kita tahu apa? Itu adalah kondisi sideways. Satu-satunya kondisi sideways adalah tetap kita masih buy di low dan sell di high. Pakainya apa? Pakainya SD satunya ini. Nah ini cara gabungin analisa. Tapi jangan digabung wave-nya dibaca secara BBM, nggak bakal ketemu Pak, yang ada ngaco. Lalu jika ada wave seperti ini, kalau saya kecilin, ini adalah wave utamanya dan yang biru adalah sub wave-nya. Tolong diingat arahnya tetap mengacu kepada wave utamanya. Jadi kalau wave utamanya up, kita masih tahu ini adalah wave-nya masih up. Pada saat kita melakukan OP sell, di kepala kita masih ingat, oh ini wave-nya masih up loh. Berarti kalau gue OP sell, TP gue nggak mungkin dong, gue mikir sampai ke ujungnya dia. Gitu. TP gue pasti akan terbatas. Nah, dengan kesadaran-kesadaran inilah sebetulnya ini yang menyelamatkan trading kita. Jadi Bapak Ibu sini bisa lihat bahwasanya basic konsep itu sangat diperlukan di dalam trading ini. Kenapa? Karena harga digerakkan oleh manusia. Variabelnya variabel bebas yang sangat banyak luar biasa.
Sehingga kalau kita nggak bisa memahami basic konsepnya ini, akan kesulitan banget buat kita. Kecuali kita orang yang sangat disiplin, kita saklek kayak main robot. Kita dapat orang, kita tahu orang itu pintar trading, udah kasih saya rules. Jadi pokoknya kalau LSMA-nya up, kamu buy dengan LSMA, kalau turun kamu cut. Kalau kita nggak mau pusing, ikut itu aja. Tapi syaratnya kita saklek sama rule itu, nggak usah mikir, nggak usah apa. Pokoknya rule-nya masuk, rule-nya cut, gitu aja. Nah, inilah kegunaan daripada wave. Nah, lalu kenapa acuan waktu ini sama wave? Bedanya di mana? Bedanya di titik pengukurannya. Kalau wave itu adalah titik pengukuran tetap selama wave itu belum di-break. Selama wave itu belum di-break, maka wave itu masih valid. Sehingga seolah-olah kalau kita ngukur wave up ini, maka kita selalu akan mengukur dari titik sini, nggak akan berubah selama harga nggak turun dan break low ini. Kalau kita mengukur high-nya, kalau kita mengukur ini kan pembentukan area kesepakatan setelah wave down ini kan. Kalau kita mau mengukur dari sini, artinya ini kita anggap masih sebagai wave down ini. Dan tetap kita berdiri di sisi ini. Nah, konsep wave ini yang terpenting adalah tinggi rendahnya wave. Tapi seberapa panjangnya wave sampai hari ini kita nggak petakan. Karena kembali ke konsep awal tentang nilai penawaran dan minat. Kalau nilai penawaran adanya harga naik apa harga turun. Harga ke kanan mau 20 jam, 50 jam, is up to you. Bukan kita nentukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan bank-bank itu meletakkan ordernya di mana, kapan dia mau meletakkan ordernya, kita juga nggak tahu. Transaksinya mau kapan, kita juga nggak tahu. Sehingga wave ini yang tervital adalah penentuan high low-nya. Satu pip geser, analisa salah. 0,001 kita salah ngambil wave ya, ke belakang salah satu. Oke, silakan kalau mau ada yang mau didiskusi. Kalau ada yang mau tanya langsung aja, cuma diskusi. Itu bisa makan separuh. Ini aja kenapa? Itu nyaman. Oh ya itu. Kita cuma mesin itu tampilannya. Gak tahu mungkin dia settingannya atau mungkin tampilannya. Ingat Pak. Tunggu semua ada itu. Iya, ini cuma setengah. Kita lihat nih, harga di atas SM masif. Oke, kita lihat nih, harga di atas SM masif. Berarti artinya apa? Artinya buyer mendominasi. Kayak anak kecil aja, wah harga di atas gua nih, berarti gua cuma bisa buy. Buy gua di mana? Di sini saya pasang Bollinger Band harian, dan ternyata harga juga di area lowernya. Area lowernya ternyata juga udah deket-deket sama SM masifnya. Berarti saya buy aman dong. Kenapa saya buy aman? Karena SL saya bisa terpetakan dengan baik. SL saya di mana? Ya kalau harga turun di bawah SM masif, saya up.
Kan ada SL-nya tergantung kondisi. Yang sekarang gini pertanyaan saya, siapa yang menentukan SL? Bukan harga. Yang menentukan SL harga, bukan kita. Kita cuma ngikutin aja. Kenapa di sini saya pasang SL saya? Oke, saya pasang dulu deh. Nah, SL saya pasang di bawah SM Asif. Kenapa? Karena saya tahu kalau harga berada di bawah SM Asif, maka dominasi berubah. Dominasi itu segala-galanya. Kalau dominasinya seller dan kita OP baik, kita tahu OP kita sangat riskan. Harusnya kita berpikir kalau OP kita risknya tinggi, maka kita akan atur lot kita. Arahnya ke sana. Tapi kalau ini harga masih berada di atas SM Asifnya, ya saya akan tahan. Ada yang bingung nggak? Bingung di mana, ngomong aja. saya masih teh kayaknya di bawah ini. Kan harga di rumah saya masih. Oke, kalau masih bingung kita ulang dari awal aja ya. Ya, saya buang dulu ya. Saya buang ini juga deh. Kebetulan saya open pad-nya itu udah Aussie ya. Kebetulan saya buka pair Aussie Kanada karena kebetulan tadi masuk kriteria. Nah, yang pertama buka moving average. TF-nya satu. TF satu, pairnya Aussie Kanada. Kemudian pasang moving average. Periodenya 1, shift-nya 24. MA metodenya simple, apply-nya to close. Warna terserah. Oke, udah semua? Ya. Harusnya tampilannya nggak jauh beda dari sini. Nah, SM Asif itu apa sih? SM Asif itu adalah ngeplot data awal. Karena kita pakai periode harian, artinya apa? Kalau data ini kita di sini, kita tarik 24 candle ke belakang, sekitar di sini, maka nilai close-nya ini adalah nilai yang digambarkan di garis ini. Jadi SM Asif itu adalah untuk membantu kita untuk melihat posisi harga terhadap data awal secara cepat. Jadi kalau pakai SM Asif, ini kita tahu, oh ini data awalnya di sini nih, harga sekarang di sini, artinya harga ada di atas SM Asif. Dan kita tahu dominasinya adalah buyer. Sehingga opsi kita hanya bisa buy. Lalu pertanyaan berikutnya adalah buy-nya mau di mana? Buy terbaik ya di SM Asif-nya ini. Kenapa? Karena SL-nya paling bagus. Jadi open posisi paling bagus itu adalah open posisi di mana SL-nya paling minim, sehingga risk-nya paling kecil.
Kalau kita open by di dekat SM masif, maka SL-nya di mana? SL-nya di SM masif. Begitu harga turun di bawah SM masif, kita cut. Di sini saya kebetulan menggunakan low terakhir ini sebagai batas SL saya. Kebetulan low terakhir ini juga dekat-dekat sama SM masif. Jadi kalau buat saya cincai lah, segini. Nah, lalu untuk menambah toolsnya, kita bisa gunakan Bollinger Band. Pakai Bollinger Band bawaannya MT4, karena kita mengamati data harian dan kita ada di TFH1, artinya periodenya adalah 24. Deviasinya adalah 1. Karena kita menggunakan SM masifnya apply to close, maka Bollinger Band yang kita pakai juga apply-nya juga to close. Sekarang kita lihat Bollinger Band-nya. Dia habis trending down dan terlihat ini Bollinger Band-nya mulai flat. Dan harga ada di lowernya. Kita tahu kalau Bollinger Band ini flat, maka rules-nya adalah buy lower, sell upper. Dan ini didukung oleh SM masif yang di dekatnya, sehingga nggak ada keraguan di kita untuk mengatakan bahwasanya dominasi ini masih dibayar. Kalau misalnya harga ini udah naik ke atas, kapan kita buy-nya lagi? Kita tahu buy berikutnya adalah di balance-nya, di MA-nya, di median, di MA-nya, moving average-nya. Karena kita tahu kalau harga turun ke bawah, maka kita bisa menggunakan MA-nya sebagai SL-nya, SD-1 sebagai SL-nya, atau SM masif sebagai benteng terakhir. Tapi kalau kita pakai SD-1-nya seharusnya sudah cukup, karena ini adalah benteng. Kalau kita tahu benteng kita jebol, masa kita mesti nunggu sampai ketemu kita baru kita mau cut? Ya, sekarang Pak. Kalau saya biasanya kalau normal nggak ada terus nunggu candle close. Tapi kalau kita lihat pergerakannya cukup gede, range-nya mainnya lagi buat kayak gitu, turun dikit ya Pak. Kalau misalnya saya OP-nya, biasanya OP segini udah kejauhan buat saya sebetulnya. Kalau OP segini, biasanya kalau udah deket sini itu kalau misalnya saya B, udah deket sini, apalagi kalau SM masif berikutnya ini di atas ya Pak ya, bisa cut. Kalau ini kan kita melihatnya gampang. Kalau misalnya ini candle bertahan seperti ini terus, maka 1 jam kemudian SM masifnya kan akan ada di sini kan. Artinya apa? Buyer masih pegang kendali kan. Kemudian 2 jam kemudian di sini, 3 jam kemudian di sini. Kalau harga masih di atas ini, maka kita masih tenang dengan buy ini. Tapi kalau misalnya kejadiannya, ini kita anggap hilang ya, yang ini kita anggap hilang. Kemudian ini digeser ke sini gitu, kita nggak akan berani buy. Kenapa? Karena 1 jam kemudian kita tahu SM masifnya akan langsung ada di atas dan dominasi berubah. Saya akan berpikir 2 kali untuk mengambil buy dan bertahan lama-lama. Kalau mengambil buy, candle itu habis, apapun hasilnya cut. Karena dominasi berubah. Buat saya dominasi segalanya. Itu kira-kira memproyeksikannya seperti itu. Ya. Maksud saya candle MACV ini itu kan diplot berdasarkan setiap close candle. Ya. Jadi terlihat seperti ini kan terlalu zigzag tuh ya, terlalu zigzag gitu. Betul. Apakah boleh kita melakukan ambil rata-ratanya aja supaya lebih smooth gitu loh? Gini Pak, kenapa kita ngambil pertanyaannya adalah sebenarnya dibalik dulu. Kenapa kita ngambil SM masif? Itu dulu harus kita jadikan pertanyaan buat kita. Sebetulnya bisa aja kan ini kita rata-ratain lagi, atau si Bollinger Band-nya ini kita rata-ratain juga bisa aja.
sah-sah aja gitu. Cuma kenapa kita ngambil SM masif ini apa adanya? Karena yang kita butuhkan adalah data awalnya, bukan rata-ratanya. Saya cuma mau tahu data saat ini nih, data ini nih yang lagi running, ini posisinya terhadap data awal itu di mana sih? Itu yang kita butuhin Pak Tuas. Kalau kita menghitung rata-ratanya, makanya terjadi apa? Yang jadinya ini Bollinger Band. Makanya kenapa Bollinger Band ini saya pakai Bollinger Band close. Itu adalah posisi terbaik Pak. Kenapa? Karena kita tahu secara dominasi bayar pegang. Kemudian secara prinsip dari MA-nya kita tahu kalau harga di atas MA artinya harga cenderung bergerak ke atas. Kalau harga berada di bawah MA artinya harga cenderung bergerak ke bawah. Cara mikirnya sederhananya Pak, kita mikir kayak anak-anak aja Pak. Jadi nggak susah di kita. Kalau saya mikirnya cuma sederhana. Kalau saya pakai SM masif, maka saya berdiri di SM masifnya. Oh, harga di atas 2 nih. Pertanyaannya kan cuma 2. Lo harga mau jauhin gua, apa deketin gua? Sekarang saya tahunya dia jauhin saya gimana? Gampang Pak, pakai Bollinger Band ini. Kalau harga di rata-ratanya berada di atas rata-ratanya, kita tahu. Oh, harga masih mau ninggalin gua nih, masih mau ngejauhin gua. Apalagi kalau harga sampai bermain di atas uppernya ini, kita tahu harga tambah kencang ke atas. Tapi kalau harga dominasi ini adalah buyer dan harga udah jauh di atas, lalu harga lagi bergerak ke bawah dan berada di bawah SMA-nya, kita tahu dong harga lagi deketin saya dan saya nggak akan buy di situ kan, karena saya tahu harga menuju saya. Kalaupun saya buy, saya tahu ada resiko di situ, sehingga apa? Untuk mempertahankan resiko dan uang saya pasti akan naikkan lot saya. Lot saya akan saya kecilkan. Karena apa? Biar SL-nya nggak terlalu gede. Oke. Kelihatan deh. Sampai aku ya. Oke. Sepertinya berarti aku di sini mau buka yang gede 7 10 sini 7 Dilanjut ya. Sorry tadi untuk Aussie Kanada live trade-nya aku close 1,2 pips ya. Win. Nah, close. Lihat Aussie Japan Yen. Itu di atas moving average, di atas SM masif.
dia di atas pisan. Bye. Oke Pak, tadi mau tanya silakan Pak. Mau nanya apa tadi Pak? Oke, tadi boleh kembali ke ini Aussie Kanada. Ya, di Aussie Kanada kan tadi kita OP di atasnya M-Asif dan berada di lowernya Bollinger Band. Terus pertanyaan teman saya, apakah kita bisa OP lagi di atasnya MA kan? Masih, dan Bapak bilang itu adalah posisi terbaik. Nah, di antara dua posisi itu, secara probability, itu kita lebih baik OP nunggu di atasnya MA atau berada di lower Bollinger Band secara probability. Terima kasih. Kalau saya mikirnya malah nggak gitu Pak. Saya nggak mau pusing dengan hal begituan, karena kalau saya mikir begitu, saya nggak akan OP. Pada saat saya OP di sini, saya akan melihat, oh ini OP terbaik akan di sini lagi. Pada saat saya di OP terbaik, saya akan berpikir kapan saya bisa nggak akan OP. Karena kita tahu ini bisnis. Bisnis ada risk. Sehingga apa yang saya lakukan di sini adalah saya manage risk saya. Yang saya manage adalah risk. Sehingga pada saat saya OP, pertanyaan pertama adalah SL-nya di mana? Apakah SL itu bisa kita terima atau enggak? Bisa. The best position itu adalah pada saat kita dapat SL yang paling bagus. Kenapa saya mengatakan bahwasanya kalau di atas mesin asif dan di atas MA itu adalah OP terbaik dari dekat MA? Karena kita tahu kalau dari MA, dari itu naik ke atas, maka kita tahu harga itu cenderung bergerak ke atas. Jadi arahnya ke sana Pak. Sehingga pada saat kalau misalnya kita ngambil di bawah, kemudian nyampe ke balance-nya, kita mau OP lagi bisa. Cuma kalau saya pribadi, ini buat saya pribadi ya, pada saat saya punya OP 1 dan saya akan OP yang kedua, maka OP pertama saya sudah blok minimal 10 pips. Saya bakal akan OP yang kedua. Kenapa? Karena saya nggak mau pertaruhkan profit yang saya sudah dapat, saya belum ambil. Sama aja bohong Pak. Selama itu belum saya close, itu belum profit buat saya. Masih di atas kertas lah, masih paper. Tapi kalau itu udah close, berarti saya profit saya udah di tangan. Jadi yang saya lakukan adalah saya lock dulu 10 pip itu, baru apakah kita akan masukkan peluru kedua atau enggak. Nah itu caranya ke sana. Sama. Kalau bahasa sama. Selama dominasinya masih buyer, harga masih di atas SM masif, harga masih di dekat MA-nya, masih bergerak ke atas MA-nya, itu probability sama. Tadi kalau misalnya kita OP di bawah di atasnya M asif dan berada di lowernya Bollinger Band, itu kan cut loss-nya kita di bawah M asif. Ya itu di bawah M asif. Kalau seandainya OP kedua kita adalah di atasnya, kita lihat kondisi kayak anggap sekarang gitu ya, candle-nya berada di atasnya MA, kita buy lagi. Oh itu kan masih tetap di atas MA dan di atas ini di atas M asif juga gitu. Cut loss-nya kita ada di mana Pak? Kalau seperti ini, kalau saya menggunakan basisnya Bollinger Band buat MA, karena saya tahu dominasi ini adalah paling terbagus adalah DC pasif kan. Tapi kalau saya masuk menggunakan Bollinger Band, maka SL saya di SD min satunya. Jadi artinya kalau misalnya saya OP di MA by di atasnya MA, kalau saya di SD minus 1, betul. Itu cenderung akan lebih besar gitu ya, kapasnya ya, SL-nya. Betul. Boleh nggak saya menganggap bahwa itu kondisi lebih buruk daripada saya OP di waktu di lowernya Bollinger Band karena betul. Saya kecil sekali. Betul. Gitu ya. Bisa. Masih. Ini Pak, ini contoh paling enak nih, contoh enak banget. Dominasi buyer, EMA-nya lagi up, harga deket-deket sama area EMA-nya ya. Oke, kita apa di sini nih?
SL saya di mana? Saya akan tarik SL saya di sini. Bentar. Atau sekitar 244 pip atau sekitar 230-an USD lah. Range-nya memang lebih gede, Pak. Tapi secara ini dia pasti secara tools dia emang enak di posisi untuk masuk di sini. Emang the best itu kalau deket-deket sama SM masifnya, itu udah paling the best. Karena apa? SL-nya paling kecil. Kalau kita bandingin nama yang sebelumnya, kalau di sini sekitar 7 pip kalau 5 digit ya. Kalau 4 digit, kalau 5 digitnya sekitar 72 pips. Oke, ada lagi, Pak? Ini saya pakai Bollinger Band bawaannya MT4, Pak. Bawaannya MT4, MT4. Oke, ada lagi? Atau ada yang mau coba analisa? Mungkin Om Fani berkenan untuk analisa, Om Fani. Kita beli applause dulu untuk Fani. Ya, Mas, mana, Mas? Yang mau nanya tadi mana, Mas? Oh, nggak jadi. Silakan, Pak. Tadi Audi GPY kan kita udah open buy di atasnya MA gitu. Aussie cepat. Nah itu setelah kita buy, TP kita di uppernya ya Pak ya? Upper Bollinger Band, apa kita tetap? Ya, bisa kita menggunakan Bollinger Band ini sebagai target TP, bisa Pak. Gitu. Tapi kalau saya pribadi sendiri, saya paling 4-5 pip saya check out. Walaupun belum nyampe.
Mungkin yang ideal seperti ini ya Pak ya. Mungkin bawahnya SD. Ya, jadi ini dominasi adalah seller, kemudian Bollinger Bandnya juga turun, dan kita tahu sebelumnya adalah ini trending up, kemudian di sini adalah sideways, kemudian sekarang trending down. Maka sell terbaik di mana? Di middle Bollinger Bandnya. Sebetulnya kalau mau balik lagi di mana? Di dekat SM masifnya. Cuma yang jadi masalah kan, ini saya repot Pak. Kadang-kadang ditanya gini, oh nggak nyampe ke SM masif ya, tanpa OP-nya gitu loh. Nah, itu kan repot saya juga ngejawabnya Pak. Memang kalau kita mau saya ngomong the best position ya dekat SM masif, dekat sama uppernya. Tapi kan yang ngatur gerakan market bukan saya. Iya kalau market mau ke atas, kalau nggak mau nggak OP Pak. Emang itu posisi paling bagus, kenapa? Karena kita nggak OP dan kita juga aman, nggak kurang-kurang gitu Pak. Nah, dengan cara kita membaca chart kita seperti ini, apakah ini banyak teman saya mengatakan, lah kalau itu analisanya kacangan dong. Ya emang iya kacangan. Mau otak saya cuma 486, saya nggak akan paksa otak saya untuk berpikir seperti Intel i7. Saya menyadari kemampuan otak saya. Ya saya bisa kacangan, ya saya cuma pakai kacangan. Cuma saya pakai konsep yang saya yakinin itu benar. Karena ini kan berbicara tentang nilai penawaran dan kita bisa ukur minat. Nilai penawaran satuannya apa? Harga. Sorry, Aussie Jepangnya out 2,3 pips ya. Oke, $100 nggak ada apa? 15 menit. $1.000.000 5 menit. Bagian negeri ya kawan. Mohon maaf Pak, saya baru trading dengan 2 pip 3 pip begini. Pak, saya sama Pak. Saya juga pemula sekali. Saya juga trading, saya cuma 1-2 cemen banget lah kalau saya trading Pak. Jadi pertanyaan saya begini Pak, kita kan sering mendengar bahwa para profesional gitu ya, ngomongnya risk and reward. Jadi apakah nggak nanti kita TP cuma sekian pip, cut loss kita kan Bollinger Band yang cukup panjang tuh, bisa sampai puluhan kayak gitu. 10 kali menang, tapi kelihatannya hebat, 10 kali menang, kalah 1 habis, mulai lagi gitu. Apa nggak gitu Pak? Ini ya, dari pengalaman sekarang yang trading dengan cara yang lagi beberapa pip ini Pak. Terima kasih. Saya ada 3 akun yang saya pegang punya pribadi saya sendiri. Yang 2 saya pajang di FF. Yang 1 saya nggak pajang karena itu akun utama saya. Akun utama saya kecil mas, saya cuma 3K. Tapi saya cuma maintain per hari 5%. Kisaran saya 5%, 10% per day di akun itu. Jadi saya nggak tahu mas, kalau buat saya sih, saya nggak merasa hina-hina kalau saya menggunakan TP terbatas. Gitu. Karena buat saya profit is profit. Nah, bagaimana dengan SL-nya? Ya saya berpikirnya sederhana aja. SL itu urusan dalam arti gini. SL itu yang terpenting adalah apakah kita bisa menerima atau enggak, itu dulu. Buat saya SL itu bukan berapa besarnya, tapi buat saya SL itu adalah untuk menyelamatkan profit saya. Kalau kita bicara profit and reward, ya alhamdulillah sih kalau saya mengatakan mungkin satu hari saya kena SL 1-2 OP gitu, dan biasanya SL saya itu kena yang di akun utama ya. Kalau yang akun 2 emang buat testing gitu. Di akun utama saya lebih banyak 99% cut manual. Jadi SL saya itu hanya untuk menjaga-jaga kalau sampai misalnya ada news atau mendadak saya lagi pergi nggak tahu apa gitu, atau ada news harga jumping plum gitu. Itu cuma jaga itu.
Tapi kalau kita udah tahu misalnya nih, oh ini harga bakal berbalik nih, udah pasti akan kena SL kita nih, kan kita sering gitu Pak analisa. Ya kan nggak perlu nunggu kena SL juga kan Pak. Kita bisa cut loss. Nah itulah perbedaan antara SL dengan cut loss. Selalu tempatkan SL di tempat yang terbaik. Paling nggak kita minim lah asem, baru kena SL harga turun lagi gitu. Seperti itu Pak. Jadi menurut saya risk reward itu masih aman sih, selama kita bisa nyikapinya. Poinnya ke situ. Tapi dalam artian bukan berarti nggak bisa TP panjang Pak. Karena kan kita tahu dasar-dasarnya dari Bollinger Band itu kan area normal dan tidak normal kan. Selama dia normalnya kita tahu dia akan bermain-main di SD1 sama SD2, SD1, SDP1 dan SDP1. Itu juga bisa Pak. Cuma kenapa saya ngambil cuma 3 pip 5 pip, karena saya selalu belajar bahwasanya 5 pip itu udah terlalu mewah. Itu aja sih Pak. Tapi kalau emang kita mau ngambil pakai prinsip-prinsip dari Bollinger Band, boleh, sangat boleh. Ini gold, lihat gold. Ini juga posisinya enak banget. Dominasi adalah seller, uppernya ada di bawahnya SMA. Oke, ada satu lagi yang saya lupa sampaikan. Pada saat kita menggunakan Bollinger Band, maka kita harus tahu kan mana SD yang valid. Apakah SD positif atau SD negatif yang valid? Itu dilihatnya adalah posisi MA-nya, sebentar. Oke, kita lihat ini. Harga di bawah SMA, kemudian SMA-nya posisinya seperti ini. Selalu ingat, kalau rata-ratanya ada di bawah SMA, maka SD yang valid adalah SD positifnya. Kalau harga, oke, gini aja simpelnya. Saya berdiri di SMA, SMA ada di bawah saya, maka yang valid itu adalah yang menuju ke saya. Harga di bawah SMA, MA-nya di bawah SMA, maka SD yang valid itu adalah SD positifnya. Sekarang kalau posisinya seperti ini, harga di atas SMA, MA-nya di atas SMA, maka SD yang valid adalah SD negatifnya secara teknik pengukuran. Valid itu bisa dipercaya Pak. Dia imbasnya harga imbasnya itu cukup gede. Sekarang gini, kalau misalnya kita lihat inilah kondisi ini. SMA-nya di atas SMA kan, dan inilah SD positifnya. Kita tahu kalau SMA di atas SMA dan harga di atas SMA, artinya apa? Artinya harga cenderung bergerak naik ke atas. Pertanyaannya, sampai mana? Nggak ada yang tahu. Kita mau ukur pakai SD apa? SD 1, 2, 3, 4. Kita sering lihat Pak, SD 6 pun bablas. Jadi apa?
pengukuran pada saat harga bergerak naik dengan SD positifnya itu nggak efektif sama sekali. Tapi Bapak lihat, pada saat dia harga bergerak naik, kemudian dia turun ke bawah, SD1, -1, -2 itu efektif sekali untuk memperkirakan di mana harga akan bereaksi. Enggak dong? Kan harga di atas SMA, kita bicara kan dominasi di atas SMA sih. Kemudian harga juga ada di atas SMA-nya. Berarti kita tahu dominasi bayar dong. Pertanyaan saya mau bayar di mana? Ya bayar paling bagus kan di SMA. Tapi kalau dia sampai ke lowernya dan kita sekat bayar di situ lagi, oh so much better kan? Karena kita tahu kalau kita OP-nya di lowernya, otomatis SL-nya di mana? Di SMA masif kan? SM lower dengan MA-nya dekat mana ke SM masif? Dekat lowernya. Risk-nya lebih kecil. Makanya kenapa kalau pengguna BBMA itu mesti tahu itu. Pengguna BBMA itu mutlak mesti menggunakan awal data, itu mutlak 100%. Habis itu dia mesti tahu mana BB yang valid dan mana BB yang nggak valid. Silahkan diukur kalau harga lagi trending kencang menggunakan Bollinger Band, pakai SD positifnya, berapapun ketabrak. Bukan tempat terbaik untuk mengukur, Pak. Kalau buat OP jelas, Pak. Kita udah tahu prinsip-prinsipnya Bollinger Band. Kita nggak akan OP buy di SD plus 3 pada saat MA-nya naik. Pasti kita akan turun. Logikanya apa? Kita nunggu harga, dia di-trash dulu ke bawah, baru kita akan buy di situ. Artinya apa? Kita akan menunggu harga untuk berada di nilai penawaran terendah saat itu. Konsepnya kan itu. Kalau untuk pengukuran pada saat harga trending, mak itu boleh berbeda. Kalau mungkin masih ingat di Forex Indo di rumah lama, kenapa Kang Gun selalu menyampaikan kalau kita mau masuk carilah Bollinger Band yang flat. Pada saat dia flat, ambil upper dan lowernya. Pertanyaannya kenapa mesti nunggu flat? Karena ini kan Bollinger Band diciptakan oleh Mr. Bollinger Band kan, nama orang. Pada saat dia menciptakan ini sebetulnya adalah ini untuk menghitung data yang statis. Sementara yang kita perhitungkan di chart kita adalah data dinamis. Sehingga kita harus sedikit adjustment biar bisa kita pakai di data yang dinamis. Caranya gimana? Yaitu pada saat menunggu MA-nya datar. Artinya apa? Pada saat MA datar kita tahu harga terdistribusi normal. Visualisasi. Tanya Pak. Ya, kita coba lihat di pound sterling, Pak. GU, Pak. Pasnya keluar apa? Di sini kan kita dari MA-nya kita sudah berada di atas. Kita kan di posisi buy, tetapi ternyata dalam keadaan saat ini di Bollinger Band kita sudah mencapai di SD plus 1. Ini apa masih diperbolehkan untuk ambil posisi buy lagi? Kalau saya enggak. Kalau saya, tapi sah-sah aja kan. Kalau kita lihat pada saat kondisi pergerakan trending, kita tahu
Kalau kondisi trending berdasarkan acuannya, maka kita tahu kalau harga bergerak di luar SD-1-nya, SD+1-nya itu adalah trending up. Dan kita bisa gunakan SD1-nya sebagai pijakan untuk OP. Itu bisa. Cuma kalau saya pribadi saya nggak ambil. Karena pertimbangan saya adalah di risknya. Tapi kalau ini mau diambil, Bapak backtest. Paling mudah adalah caranya adalah backtest. Kita udah seperti ini, backtest saja. Pada saat harga seperti itu dan kita OP di kondisi seperti itu sejauh mana? Gitu loh. Ini seperti ini kan Pak? Ini kan menggunakan SD+1-nya untuk pijakan OP. Nah, kalau kita menggunakan pijakan OP di sini, SL kita di mana? Tidak di MA tengah. Kalau kita menggunakan Bollinger Band, SL kita harus di lowernya. Kenapa? Karena kita tahu pada saat harga bergerak turun, dia masuk ke area normalnya. Kalau dia bergerak di area normalnya, maka harga bisa bergerak semau-maunya dia dari atas sini sampai sini. Sehingga kondisi dia idealnya adalah pada saat dia keluar dari lowernya, kita itu baru confirm bahwasannya harga akan bergerak turun. Gitu. Logika berpikirnya gitu. Cuma kita bisa kan, SL tetap kita taruh di sini, tapi kita cut manual seperti tadi saya sampaikan. Oh udah nyampe MA-nya nih, kayaknya bakal bablas, udahlah cut. Gitu. Karena saya nggak bisa mengatakan, Pak ini nggak boleh OP di sini, nggak bisa. Karena risk Bapak dengan saya berbeda. Mungkin karena saya mengatakan, gue punya duit banyak kok, gue loss gitu buat gue no problem gitu. Atau saya nggak bisa loss gitu karena equity saya nggak cukup. Jadi sebetulnya SL di mana itu adalah personal sekali. Gitu. Kalau kamu selalu mengatakan, lo mau buy, mau sell di mana aja, nggak usah pakai mikir pun boleh. Asal lo tahu resiko yang lo tanggung dan lo siap terima itu. Poinnya itu aja. Terima kasih. Atau pusing Pak ya, mikirnya adalah di mana kita berdiri gitu aja. Kita berdiri di SM masif, harga di atas saya, ya saya tinggal buy. Nah, kalau RDL dinamis, fit, HGBS fit, saya masih nyimpen fit dari sini. Kalau pakai fit itu ngukur berdirinya dari mana? Dari RDL. Jadi kita mikirnya kita berdiri di RDL, harga menjauh atau mendekat saya. Konfirmasinya pakai apa? Pakai LSMA. Ngitung risknya pakai apa? Pakai high dan low. Nah, cuma kadang-kadang kita nggak berpikirnya ke sana. Kita pikirnya pokoknya LSMA-nya lagi up, kita buy, tahu-tahu begitu kita buy, harga turun tajam. Sebetulnya itu nggak masalah kalau kita masih stick the rule. Stick the rule-nya apa? Karena kita OP-nya besok LSMA, pada saat harga turun di bawah LSMA dan LSMA-nya berubah warna, ya kita cut. Tapi kalaupun harga di bawah LSMA dan kita udah buy dan LSMA-nya nggak berubah, masih ke atas, ya tahan aja. Kan kita menggunakan patokan SL itu menggunakan patokan OP-nya. Kalau OP-nya menggunakan LSMA, ya SL-nya LSMA. Kalau patokan OP-nya MA, ya SL-nya MA. Kalau kita menggunakan konsep nilai penawaran, ya kita pakai hello. Jadi itu semua tergantung kita mau pakai yang mana. Asal ingat aja, ini adalah bisnis. Yang dipertaruhkan adalah uang kita. Itu aja. Ada yang bingung? Ada yang mau tanya?
Ini kalau emas bisa ketahuan nggak targetnya kira-kira mau kemana gitu? Gimana Pak? Ini kan emas lagi turun nih. Bisa ketebak nggak jatuhnya mau sampai kemana itu? Jatuhnya mau sampai kemana? Ya. Wah, kalau itu saya paling nggak mau mikir tuh Pak. Saya tuh paling nggak mau mikir ini harga mau sampai di mana tuh, saya paling terus terang aja, saya paling malas mikir ke sana Pak. Karena apa? Mikir gini aja udah capek saya Pak. Saya cuma tahu kalau harga itu bisa bergerak di luar SD-1-nya, harga akan menjauh lebih kuat. Nah, kekuatan untuk menjauhnya lebih. Nah, kalau kita mau berpikir stuk ini, kekurangannya kan cuma satu nih stuk ini sebetulnya. Kita tahu power melemah sama menguatnya. Kalau misalnya kita tahu nih harga sedang naik ke atas MA-nya dan kita tahu powernya masih kuat, maka kita buy juga nggak tahu kan. Nah, ngukur power pergerakan naik sama turunnya pakai apa? Kalau MACD ini pakai MACD. MACD apa? MACD masif. Yang dilihat mananya? Yang dilihat MA-nya. Cara bacanya di mana? Sama aja. Sama kayak baca Bollinger Band di chart. Cuma ini dipindahnya kayak MACD. Nah, kalau mau tambah MACD itu lebih powerful sekali karena kita udah tahu dominasinya apa, kita tahu rata-ratanya kita enak, kita tahu powernya sampai di mana. Tapi cara saya ini matangin dulu bahwa Pak mudah mengikutinya, bahwa Ibu mudah mengikutinya itu jauh lebih utama dibanding kita pakai 5-10 minggu, satu pun kita tidak tahu. Bisa ditambahin, bisa diganti. MACD itu kan mengukur jarak antara harga dengan titik yang diukurnya kan? Ya, kalau MACD-nya MACD SMA artinya kan kita mengukur seberapa sih kekuatan dari naik atau turunnya. Barnya MACD itu kan menggambarkan jarak harga dengan SMA-nya, betul? Ya. Nah, kalau data itu kita rata-ratakan, kita tahu percepatannya dong. Nah, itu nanti aja Pak, daripada pusing ini dulu. Nanti kita ngobrol sendiri aja. Pak, misalnya kayak Bapak kan tadi bilang Mas mau jatuh nih. Kalau Bapak udah ngambil posisi kan terus Bapak jaga SL-nya ya Pak ya? Ya. Kalau kayak kondisi gini Bapak udah pindahin SL-nya nggak Pak? Udah, lock 10. Tapi saya jarang lock, yang ada saya close. Enggak diikutin ya? Enggak pakai trailing stop? Enggak. Saya nggak peduli Pak. Mau habis itu saya close ternyata profitnya harga bergerak sampai ke bawah bumi pun saya nggak peduli. Karena bukan rezeki saya Pak, rezeki saya cuma mikir saya dapat segitu buat saya enough, kepala saya enteng, saya tidur nyenyak itu jauh lebih utama Pak daripada saya mikir ini profit gue hilang berapa ya, Karena profit itu adalah kalau sudah masuk rekening kita Pak. Kadang-kadang kan profit udah masuk ke broker pun belum tentu masuk rekening Pak. Saya ada di broker sebelah itu dari gratisan ada berapa dolar lah, kalau saya sebutin angkanya tahu semua brokernya Pak. Sekarang sekitar 3.500 lah, itu nggak bisa dipede. Jadi buat saya profit itu ya udah masuk rekening saya lah, itu berarti profit saya. Jadi saya nggak mau pusing, saya orangnya otak saya cuma Intel 486 lah, bukan i7. Karena saya juga masih kuliah, saya masih kerja, saya juga jadi nggak punya banyak waktu buat analisa. Jadi buat saya maintain 5%, 9%, 10% saya sebulan bisa WD 1K, 2K, buat saya udah jauh lebih dari cukup. Itu aja Pak. Kuncinya gini aja Pak, kalau Bapak pusing lagi analisa, kuncinya satu aja, buangnya semua indikator, pakai cuma 1 atau 2 indikator. Itu aja. Karena yang bikin pusing adalah kita nggak bisa mengumpulkan informasi dari indikator itu yang bikin pusing. Dan konyolnya kadang-kadang, ya, indikatornya nggak paham, nggak tahu apa, ngitungnya gimana, dipakai di sana.
Dan terus kalau kena SL, wah ini indikatornya nggak bagus. Oke, masih ada? Kalau nggak ada kita close biar lanjut ke next. Mohon maaf, bukan ini tadi ada sempat tanya, kenapa nggak di-sharing tentang apa analisa yang jauh lebih rumit, kompleks atau segala macam? Enggak. Saya tradingnya gini nih. Boleh tanya Pupuk, Mas Putra juga tradingnya gini, saya tahu persis. Saya cuma pakainya begini ya, gitu loh. Bukan kita nutupin atau apa enggak, gitu loh. Karena memang kita masih belajar mengumpulkan informasi dari tools yang sedikit. Pak D, ada tambahan? Mas Nur, silakan. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, kita kan sekarang saya mungkin kesulitan kalau untuk baca segala macam, kita daya tangkapnya nggak sulit, seperti Pak De bilang, baca kan susah ya, agak susah nggak? Kita ini bisa nggak sih, maksudnya dari kita yang masih baru-baru ini di area Jakarta ini ada senior dari KGS ini yang bisa bantu membimbing kita untuk live-nya itu. Kebetulan saya juga newbie di sini, saya juga baru. Coba kita tanya senior yang Jakarta, Om Fani mana ya? Om Fani mana ya? Yang Jakarta di sini ada Om Fani, terus ada Mbak Rini di belakang, ada Obewan, banyak kok Pak di sini Pak, bisa di kontak. Ya Pak, maksudnya saya dulu pernah baca yang trading yang dari KG itu, saya baca 40 halaman 4 kali itu nggak ngerti gitu loh. Iya, sampai Pak Andrew saya baru bisa agak paham gitu. Jadi buat saya kayak mungkin live itu kayaknya lebih nyaman gitu. Kalau bacanya salah loh baca. Ya, emang kuncinya masalahnya dibaca sih Pak, ada susahnya di situ. Karena sebetulnya kita bisa trading seperti ini aja, karena kita melalui masa-masa itu. Saya juga sama Pak. 40 halaman 4 kali baca loh Pak, itu pelan-pelan bacanya tuh nggak ngerti-ngerti loh. Sama Pak, saya juga 1000 halaman berapa bulan Pak saya baca. Mungkin di sini ada 5 prinsip gitu Pak. 5 prinsip ini saya juga tuh saya kebetulan nggak kebagian tulis, tapi saya baca 5 prinsip itu sampai hari ini pun saya masih tiap sore saya masih baca. Dan emang saya akuin memang Pak, awal-awal saya juga bingung, iki opo tulisan bulat teram gitu. Sama Pak, saya juga gitu Pak. Tapi makin kesini yang saya lakukan adalah kemudian saya baca itu, saya lihat di chart. Kalau di 5 prinsip itu kan ada bahwasanya open market itu menandakan kehadiran dari trader. Ya tandain aja kok open marketnya, backtest 10 tahun data, dilihat aja bener nggak sih kalau open market itu pergerakan jadi lebih hebat. Gitu. Kemudian batas-batas tertinggi akan menjadi sepi di 5 prinsip seperti itu. Dilihatin aja Pak, baca 5 prinsip, dilihatin ke chartnya. Gitu. Nah, cuman kembali tadi saya sampaikan Pak, memang itu kan butuh satu pemahaman gitu. Nah, kalau memang kita mau grow up ke sana, mulailah dengan kemampuan yang kita punya dulu. Dalam arti kita baru mampu untuk membaca informasi sedikit, yaitu yang kita pakai. Gitu, Pak. Itu jauh lebih akan memudahkan Bapak daripada Bapak telan semua teori yang ada, telan semua ini, tapi Bapak kesulitan pakai gitu. Mendingan pakai 1-2 ini yang benar-benar dipahami,
Itu dipakai dulu sambil kita proses learning. Mungkin nanti bisa kontak teman-teman Jakarta di sini nanti Pak ya kalau masalah ini, karena saya juga tinggal di Jakarta, jadi mungkin teman-teman Jakarta jauh lebih bisa bantu. Tadi saya lihat banyak sih teman-teman Jakarta. Oke, gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mau nanya tentang sistem trading yang tadi. Kalau misalkan periodenya kita rubah, kita perkecil, boleh atau enggak? Atau kalau enggak atau biar berkurang? Boleh Pak. Mau ditambahin lagi yang lain juga boleh. Cuma di sini yang saya ingin tunjukkan adalah satu, gimana sih kita mendapat informasi dari sebuah tools yang sederhana. Pada saat awal kita belajar ini, KG memberikan ini ke kita belajar, itu adalah hal pertama yang dilakukan kita Pak. Wah kalau gini kan istilahnya, gini mah gue juga tahu lah, apaan gini cepet lah gitu. Yang dilakukan apa Pak? Tambahin ini macam-macam Pak. Wah ini saya rubah jadi weekly, ini saya rubah jadi monthly, tambahin begini. Pikir kita itu akan menambah probabilitas kita. Ternyata enggak Pak, yang ada malah mumet Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita uji dulu. Bapak uji dulu, apakah emang ini benar adanya, Bapak yang mana ini, barulah berpikir akan mengembangkannya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah apa? Rules-nya dulu. Dari tadi kita bicara rules-nya. Rules-nya adalah kalau di atas SM pasif kita hanya boleh buy. Kalau di bawah SM pasif kita hanya boleh sell. Kemudian buy-nya di mana? Buy-nya yang paling bagus ya di SM pasif atau di SMA Bollinger Band-nya. Terus kalau sell sama juga. Sell-nya di mana? Ya sell di SM pasif atau sell di Bollinger Band-nya. Nah, itu menjadi aturan basic dulu Pak yang mesti dipegang. Pada saat kita menambahkan tools lain, maka yang harus kita pikirkan adalah tools itu harus menguatkan rules baku kita dulu. Itu yang harus kita lakukan Pak. Jadi bukan menambah tools untuk sistem yang berbeda gitu Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan, ide saya adalah pada saat ini bergerak naik, kan kita ingin tahu nih powernya naiknya seberapa kuat sih. Mungkin kalau mau ini dikembangin, yang paling enak adalah ini ditambah MACD. MACD-nya tapi ngitungnya terhadap si SM pasifnya. Jadi nyambung Pak. Secara konsep, secara tool akan nyambung keseluruhan. Demikian Pak. Pak, hitungan MACD-nya berapa Pak? Hitungan MACD-nya hitung terhadap SM pasifnya atau mungkin pernah dengar MACD SMA biasa? Enggak, nanti bisa cari forum Pak, itu ada Pak, MACD SMA biasa ada, itu juga bisa. Jadi kita ngitung pergerakan harga terhadap SMA-nya. Cuma kalau kita pakai stop ini, kemudian kita pakai MACD-nya SMA, maka kita akan punya dua tempat berdiri untuk mengukur. Itu akan kesulitan tersendiri buat kita. Kalau nggak salah di forum udah ada ininya, KG, MACD, SMA shift. Nah itu untuk mengukur power naik turunnya terhadap SMA shift-nya. Kalau itu kan nyambung, dan tempat berdirinya pun juga cuma satu, nggak 2 biji. Ini yang dibikin nama Om Bisu. Ini juga basisnya menggunakan SM masif. Cuma ini sudah ditambahkan dengan LSMA-nya, ada MA-nya gitu. Sama aja kan? Kalau harga di bawah MA, artinya kekuatan dia untuk downnya juga lebih tinggi kan?
Poinnya seperti itu ya. Cara membaca MACD sama. Tadinya saya nggak buka karena ini kalau buat yang belum pernah tahu akan jadi problem tersendiri karena jadi ini apalagi ini gitu. Ini MACD itu adalah menghitung kalau ini kan terhadap SM masif. Jadi jarak harga terhadap SM masifnya. Kalau dari SM masif sini, misalnya dari sini. Ini nih, ini kan ada di nolnya ya. Kalau harga dengan SM masifnya nempel, maka barnya di sini 0. Tapi kalau misalnya SM masifnya di sini, harganya di sini, ini berapa pipsnya itu digambarkan di barnya ini. Berarti artinya barnya ini menggambarkan jarak antara harga dengan SM masifnya. Ini kan juga data. Data ini coba kita olah. Jarak-jarak ini kemudian kita coba bikin rata-ratanya. Artinya apa? Kita tahu rata-rata percepatan di sini. Rata-rata bergeraknya lah. Cara bacanya gimana rata-ratanya? Sama seperti cara baca Bollinger Band di chart. Cuma ini datanya berbeda. Ya. Nah, ini juga sama MACD-nya, MACD masif, cuma ini lebih simpel aja, cuma menggunakan MA-nya, dan ini saya pakai adalah data deviasinya yang lebih dipergunakan. Tahu lihat posisinya. Sekarang coba lihat Pak, dengan stok sederhana ini kalau Bapak-bapak buka banyak pair, Bapak lihat, Bapak akan melihat banyak kesempatan yang bisa diambil kan? Dengan risk yang cukup aman. Pengalaman saya ya, risknya cukup aman, cukup bagus. Winning seperti disampaikan, risk rewardnya masih cukup bagus, dan kita trading kita jadi juga lebih enteng. Put sama jam berapa? Kadang-kadang emas ini saya pakai kalau blur aja. Kalau nggak blur, jelas-jelas kayak gini, emas ini saya makanya emas ini kenapa saya kecilin gitu loh. Nah, saya hanya menambahkan tools kalau saya analisa saya blur. Nah, blur itu bingung Pak. Nah, bingungnya tuh kalau saya pikir, kalau saya coba analisa, kebanyakan tuh pada saat kondisi pikiran saya nggak jernih aja. Nah, kalau itu saya pakai namanya emas ini. Kalau enggak ya, ini clear kayak gini ya, OP aja. Tapi kalau saya pakai MACD, kalau saya cuma pakai MACD, biasanya saya nggak pakai Bollinger Band. Bollinger Band saya buang, karena biar tempat pijakannya satu. Paling saya cuma tambah balance saja BSB. Cara bacanya sama Pak. Di bawah balance artinya menguat, di atas balance menguat, di bawah balance melemah, dan itu aja. Pakai BSB biasa. BSB itu kan high low dibagi dua. Jadi high harian, low harian, dia middle-nya. Itu median, ya benar. Kan ada 3, min, median, modus. Min-nya itu adalah di average, mediannya itu adalah nilai tengah BSB, kemudian modusnya itu pakai RDL.
Ya, Raden. Ya, silakan Pak Alan. Bagaimana menurut Bapak tentang BP, Pak? Seperti membeli misalnya dengan trading yang sangat simpel ini. Apakah tiket masih diperlukan menurut Bapak? Masih diperlukan Om, kalau emang kita butuhkan. Pertanyaannya adalah apakah si trader itu membutuhkan atau enggak? Pertanyaannya kan ke situ. Pertanyaannya kan ke situ kan. Kalau emang kita membutuhkan, karena saya OP paling 3 pip, 5 pip check out, 5 pip check out, 4 pip check out gitu loh. Sehingga dengan sederhana ini kita udah bisa dapat sistem yang simple. Toh saya cuma mikir data 24 jam ke belakang kok. Kecuali saya OP saya ingin hold cukup panjang. Kalau saya ingin hold cukup panjang, artinya saya mesti masuk pada saat harga mencapai di nilai penawaran tertinggi. Dan saya mesti ngitung itu kan. Artinya saya masih butuh projection yang cukup banyak, seperti pakai BBMA 3 acuan, 4 acuan, 5 acuan. Kalau ini pun kita pakai BBMA mau 2 acuan, 3 acuan, 4 acuan, 5 acuan, 6 acuan, prinsipnya sama Om. Data awalnya harus dipakai. Dan ini kalau kita mau berpikir sedikit, kalau konsep ini kemudian kita tambah dengan konsep weekly, kan jadi jauh lebih strong kan. Tapi dengan cara baca yang sama seperti ini. Cuma kita juga tahu kalau ini kita tambahkan dengan acuan weekly, artinya informasinya juga akan menambah. Kalau ini variabelnya cuma AB, sehingga hasil kesimpulannya cuma antara AB atau BA, begitu kan? Kalau kita punya tools 3 biji, ABC, maka kesimpulannya bisa kan AB, BA, BC, AC, CA, atau ABC, BCA, ACB, bisa seperti itu kan? Hasil kesimpulannya seperti itu. Nah, itu kembalinya ke tradernya. Apakah kemampuan dia sampai ke sana? Silakan. Gitu. Yang disampaikan di sini adalah gimana kita bisa mendapatkan mengolah informasi. Karena rata-rata kalau kita bicara teman-teman, termasuk saya punya kelemahan kalau informasinya banyak. Ini mau gabunginnya gimana? Makanya tadi di depan kita bahas, kalau kita mau bicara trading system, mulailah dari tools yang sederhana, bikin rule basicnya dulu, baru rule berikutnya adalah menguatkan rule basic, tapi jangan bertentangan dengan rule basic. Nah, rule basic tradingnya KG, mau BBMA, mau BSB, KGBS, mau FIT, semuanya adalah sebetulnya kalau kita mau lihat basicnya dari sini nomor. Karena BBMA itu hanya akan berbunyi kalau menggunakan data awalnya. Kenapa? Karena harganya bergerak. Kecuali harganya diam, data awal nggak pengaruh. Tapi kalau harganya bergerak, data awal jadi pengaruh. Munculnya wave, seperti tadi yang sampaikan, munculnya wave adalah kebingungan bagaimana kita mengolah data, sehingga muncullah wave. Nah, jadi konsepnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Tanya Pak. Mau tanya Pak? Ya Pak, silakan Pak. Ya, saya mau menambahin yang saya teruskan yang punyanya Mas Len tadi, bahwa mengenai Big Map tadi ya Pak, itu tuh sebenarnya kan kita dikasih 3 acuan yang paling apa ya,
yang sering kita pakai harian, weekly sama monthly. Dari part pertama itu selalu mengajarkan bahwa basic analisa dari situ. Karena dari big map, dari saling kait mengait menurut saya. Karena kan sejumlah data itu kan di break itu, jadi total semua data itu menjadi salah satu acuan, menjadi analisa kita jadi berkesinambungan, tidak terputus-putus gitu. Nah, yang dikemukakan Mas Len tadi saya juga menambahkan bahwa yang dibicarakan Mas Len mungkin itu Pak, karena kita kalau memang karena mungkin kita ngambil spare kecil ya, mungkin kalau kecil mungkin di harian mungkin bisa Pak, tapi kan kalau kita main di broker kan nggak bisa Pak, karena spreadnya 8, kalau 2 pip nggak mungkin Pak. Nah gitu Pak, saya ada sedikit anak Pak Din. Gini Mas Miki, seperti yang disampaikan, ini adalah awal atau basic awal yang mesti kita pahami. Nah, jika memang ini kita sudah bisa pahami, mau ditambahkan berapapun nggak masalah, Pak. Gitu. Nah, ini BBMA kayak gini kan. Saya cuma pakai BBMA, kalau saya pakai BBMA cuma begini aja. Ini adalah weekly-nya, ini adalah daily-nya, ini adalah monthly-nya, dan semuanya cuma SD1-nya. MA-nya pun saya nggak pakai. Kemudian saya gabungin dengan SM masifnya. BBMA saya juga gini Mas Miki. Ini kalau saya pakai ini saya juga OP-nya juga agak lumayan upper lower gitu. Cuma kan tadi saya sampaikan, saya punya problem di otak saya gitu. Otak saya cuma 486. Jadi buat saya ini terlalu mewah. Saya ngambil yang enteng-enteng seperti ini. Tapi ini pun sebetulnya cara bacanya sama dengan cara baca ini. Cuma di sini kita ada tambahan acuan. Kalau seperti ini, saya bicaranya ini saya kasih tulisan. Kenapa? Karena biar otak saya nggak lari kemana-mana Mas Miki. Jadi saya biar saya tahu, oh MH-nya normal, W-nya abnormal up, D-nya normal, gitu. Berarti artinya ini monthly-nya kondisinya normal. Kemudian kita tahu acuan weekly-nya lagi coba dinaikin. Kenapa? Karena daily-nya lagi naik, gitu kan? Terus aturannya gimana? Ya saya simpel, ujung-ujungnya tetap aja kan, saya mesti buy di lower. Pertanyaan kemudian adalah, saya mesti buy-nya di mana? Ya karena saya intinya ini, saya mesti buy cuma di lower ini Mas, di lower daily. Lah gak OP-OP Mas? Ya saya tulisnya itu. Kan yang ngatur tools sama harga, bukan saya. Nah, bukan saya nggak setuju, saya setuju. BBMA itu powerful sekali, iya. Tapi kalau kita mau hitung, ada yang berani ngacung berapa yang sudah lulus dari BBMA? Silakan kalau memang ada yang lulus dari BBMA, silakan itu dari kita harus akuin banyak dari kita juga kesulitan dengan BBMA. Nah, ini apa yang disampaikan adalah sebetulnya basic bagaimana kesulitannya Pak BBMA itu. Sebetulnya bukan masalah pengertiannya. Pemahaman KGS rata-rata tentang BBMA itu luar biasa. Coba deh satu-satu suruh maju jelasin MA itu apa, standar deviasi atau apa, jagonya luar biasa. Kesulitannya cuma satu. Pada saat informasinya banyak, kita mengolah informasi itu yang keteteran. Sehingga di sini yang disampaikan adalah gimana kita hanya mengolah informasi dengan tools yang sangat sederhana, yaitu cuma pakai SM masif sama BB satu hari. Kalau memang ini kita oke, naikin aja tambahin jadi weekly, habis itu tambahin dengan monthly. Cara bacanya di mana? Masing-masing dibaca sendiri-sendiri. Baru kesimpulannya dari Oppo, kesimpulannya weekly apa, kesimpulannya monthly apa, baru itu dianalisa ulang menjadi kesimpulan. Kesimpulan itulah nanti yang akan menghasilkan strategi untuk open position. Nah, kira-kira itu maksudnya. Yang jadi problem terkadang analisa semua dapat kesimpulan nggak dianalisa lagi, langsung strategi trading. Habis itu
asem, di sel di MA bablas, di sel di upper bablas. Ini yang bener yang mana gitu? Gitu kan? Kalau kita mau pikir simpelnya lagi, mau 10 acuan kan rule-nya juga gitu kan? Baik di lower, sel di upper, nggak ada lagi yang lain. Mau BBMA-nya jengat, mau BBMA-nya lagi minggir, mau apa, rule-nya pasti itu. Cuma kan pertanyaan berikutnya, probability-nya mana yang lebih kuat? Apakah saya di lower, ataukah saya sel upper? Ngeliatnya dari mana? Kalau saya, ya kembali karena saya 486, ya saya pakainya yang masih. Itu Mas Miki, kira-kira begitu analoginya Mas? Iya. Ya. Saya setuju Mas, BBMA itu powerful sekali ya. Dan orang-orang yang bisa pakai BBM powerful memang luar biasa, iya saya akui. Saya salutnya kok ya, kaki nemu-nemunya gitu. Itu powerful sekali. Cuma emang harus diakui juga nggak banyak yang bisa mengikuti BBM itu sendiri, termasuk saya. Saya nggak lulus Mas BBM-nya. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Iki. Sebelum nanti kita break, saya ingin sampaikan habis sesi ini ada sesi yang menurut saya sangat penting sekali, sangat penting. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Andri, sama Om Andri. Jadi mungkin di antara kita juga ada yang merasa kalau kita trading susah sekali, tapi kalau kita analisa gampang. Atau mungkin kita trading susah, tapi juga analisa susah, tapi bisnis kita bagus gitu. Sebetulnya dari peluang trading ini nggak cuma sebagai trader. Di sini kita bisa menjadi semacam provider untuk analisa. Kita bisa jual analisa kita, karena banyak juga kok kita yang analisa dan teman-teman KGR tuh di kalangan broker saya tahu proses kok banyak yang menjadi analis di sana dan jago-jago. Sehingga untuk peluang bisnis di forex ini sendiri nggak cuma hanya sebagai trader, sebetulnya banyak peluang bisnis, bisa menjadi IB, bisa menjadi. Nah itu nanti akan dikupas oleh Om Andre dan saya rasa itu cukup sangat penting buat kita semua supaya kita bisa mensikapi posisi kita. Oke, mungkin demikian dulu Bapak Ibu. Kita break dulu habis ini. Nanti dilanjutkan kembali dengan sesinya Om Andri. Saya kembaliin ke pembawa acara. Terima kasih.